Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jika ada keterkaitan, itu kan sebagai temuan awal, akan didalami oleh teman-teman Densus 88. Sejumlah barang bukti yang disita dari terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi pasca bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan diduga mengandung unsur ormas terlarang FPI. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran menyebut Densus 88 akan menelisik ada tidaknya keterlibatan FPI dalam jaringan teroris berdasarkan barang bukti tersebut. Fadil juga enggan terlalu dini menyimpulkan adanya keterkaitan terduga teroris dengan kelompok jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang melakukan bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan. Apakah ada korelasinya antara dia sebagai simpatisan daripada ormas terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah dengan kejadian ini masih didalami oleh penyidik, ya. Apakah ada korelasinya antara si simpatisan ini, simpatisan yang sekarang jadi tersangka sekarang ini, dengan adanya penemuan bom atau dia sebagai teroris di sini? Ini masih didalami oleh penyidik. Nanti kalau memang ada nanti seperti apa akan kita sampaikan. Pengamat terorisme dan intelijen Ridwan Habib meyakini bom yang ditemukan di Condet dan Kabupaten Bekasi indikasi kuat akan digunakan termasuk kemungkinan untuk serangan di ibu kota. Kelompok JAD menurut Ridwan tidak mudah dibasmi mengingat kelompok ini mampu meregenerasi secara masif dengan memanfaatkan media sosial. Adanya bom yang sudah ditemukan di Bekasi memang indikasinya sangat kuat akan digunakan, termasuk beberapa kemungkinan untuk dilakukan serangan di ibu kota Jakarta. Adapun kaos atau seragam organisasi tertentu itu nanti tentu harus diselidiki. Tim Densus 88 anti teror masih terus melakukan pengejaran terhadap terduga teroris lainnya yang tergabung di jaringan Condet dan Bekasi, termasuk menyelidiki keterkaitan 4 terduga teroris yang ditangkap dengan organisasi terlarang FPI. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa keterkaitan jaringan terorisme Condet Bekasi dengan JAD Makassar? Lalu apa kaitan temuan atribut ormas terlarang di rumah terduga teroris Condet Bekasi? Saya akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam Pak Yusri. Malam Mbak Julsia. Pak Yusri, apakah polisi sudah menemukan keterkaitan antara jaringan terorisme Condet Bekasi dengan JAD Makassar? Jadi begini, perkembangan sampai dengan saat ini kan sudah disampaikan, kami sudah sampaikan tadi siang bahwa memang masih terlalu pagi lah kita untuk bisa menentukan apakah ada keterkaitan. Tapi sampai dengan saat ini belum ada, Mbak. Oke, jadi belum ada keterkaitan antara Makassar dan juga dengan Jakarta. Belum ditemukan. Ini kan kita masih pagi sekali ya, karena kan baru kemarin siang kita melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka yang diduga teroris di beberapa tempat yang ada dan juga beberapa barang bukti yang memang ada beberapa bom aktif yang ada, begitu Mbak. Oke, baik Pak Yusri, tapi kalau dilihat dari timingnya Pak, tidak lama atau hanya sehari setelah ledakan di Makassar, kemudian ada penangkapan terduga teroris di Condet dan Bekasi. Apakah ini adalah pengembangan atau karena ada kesigapan yang lebih dari Polda Metro Jaya sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terduga teroris di Condet Bekasi ini? Memang kesigapan yang kita lakukan, Mbak. Ya, ini juga kan hasil penyelidikan dilakukan oleh teman-teman Densus wilayah Jakarta yang kita inikan, dan juga dengan adanya juga kemudian kan memang sudah ada perintah Kapolri pada saat itu seluruh jajarannya
meningkatkan kewaspadaan ya dengan adanya kejadian di Makassar. Nah ini kemudian juga terungkap sama sampai dengan sekarang ini kami masih terus mendalami dari 4 tersangka yang ada karena memang kita ketahui bahwa barang bukti yang kita temukan ini kan cukup banyak dan juga merupakan high explosive ya Mbak ya, yang memang ini kan Mbak. Oke, Pak Yusri, kalau sampai saat ini belum ditemukan kaitan antara JAD Makassar dengan jaringan Condet Bekasi ini, apakah itu artinya jaringan Condet Bekasi adalah sel baru terorisme? Saya atau penyidik Densus 88 belum bisa kita memastikan. Saya ulangi lagi bahwa memang sekarang ini 4 tersangka bahkan mungkin akan berkembang lagi itu kita lakukan pengejaran terhadap tersangka yang lain karena masih dalam tahap pemeriksaan. Ya, nanti akan kita sampaikan lah pada saat nanti sudah bisa terungkap semuanya ini dari mana dan tujuannya seperti apa ya nanti akan kami sampaikan secara gamblang nanti, Mbak. Oke, belum ada kesimpulan ini jaringan terkait dengan jaringan mana dan masih ada kemungkinan tersangka baru yang merupakan satu kelompok dengan Condet Bekasi ini. Betul, Pak Yusri? Ya, betul. Kita masih terus tim penyidik dari Densus 88 terus masih bekerja mereka untuk bisa mengembangkan lagi apakah kemungkinan masih ada pelaku-pelaku yang lain atau ada kemungkinan barang-barang bukti yang lain yang sekarang masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman dari Densus 88 untuk wilayah Jakarta bersama-sama dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini dibantu bersama-sama kita bekerja, Mbak. Pak Yusri, sekarang kita bicara soal barang bukti yang ditemukan di lapangan di rumah terduga teroris. Ada 5 bom aktif yang siap diledakkan, kemudian juga ada 5 toples bahan peledak TATP ya Pak, seberat 3,5 kg yang diperkirakan dapat membuat sekitar 70 bom pipa. Apakah polisi sudah mengetahui persis di lokasi mana saja bom-bom tersebut akan diledakkan? Sampai dengan saat ini saya katakan Mbak, bahwa ini semuanya masih pendalaman. Ya, memang barang bukti cukup banyak, ada 5 bom aktif dalam botol kita dapat di kediaman ZA pada saat itu dan juga ada beberapa kilo TATP ya jenisnya, baik itu 1,5 kilo di rumahnya si ZA dan juga di saudara HH yang ada di Condet sekitar 2 kilo lebih dengan bahan-bahan yang lain yang siap untuk dia lakukan perakitan karena kan HH ini kan fasilitator dan motivator mereka yang mendanai juga mereka untuk membuat bahan peledak ini. Nah ini yang kita masih dalami Mbak, karena sekarang ini pelan-pelan. Kalau Pak Kapolda sudah sampaikan kemarin masih terlalu dini untuk kita bisa menyampaikan betul. Ini masih terlalu pagi sekali karena ini kan masih dalam tahap pemeriksaan semuanya. Oke, Pak. Tadi Anda mengatakan HH ini perannya cukup signifikan ya sebagai penyandang dana, kemudian juga perencana juga. Apakah betul HH berdasarkan barang bukti yang ditemukan di lapangan berupa kartu anggota, HH ini adalah mantan wakil ketua bidang jihad Ormas Terlarang? Kami masih mendalami semuanya Mbak. Untuk semuanya itu kita masih mendalami apa keterkaitannya dari beberapa barang bukti yang kita temui. Ya, kemudian dengan mereka sebagai tersangka teroris ini dari kelompok mana, tujuannya seperti apa, sasarannya apa, semuanya ini yang saya katakan bahwa ini masih dalam pendalaman oleh teman-teman Densus. Jadi mohon kesabaran semuanya untuk bisa kita mengungkap lebih dalam lagi para pelaku-pelaku ini dan juga apa sih tujuan mereka seperti apa mereka Mbak. Oke, Pak, boleh disampaikan kembali temuan atribut ormas terlarang di rumah para terduga teroris Condet Bekasi ini, apa saja tepatnya dan ditemukan di rumah siapa di antara 4 orang ini? Ya, rata-rata seperti baju-bajunya dan juga ada beberapa kartu-kartu Pak di kediaman baik itu ZA maupun AH maupun di tempat-tempat tersangka yang lain ini. Yang kita temukan karena 3 kan kita lakukan penangkapan di kediamannya, pada saat itu dilakukan penangkapan di salah satu mal yang ada di daerah Mangga 2. Tapi itu yang masih belum kita ini kan ya nanti kita sampaikan kalau memang ada hasil dari penyelidikan dilakukan oleh teman-teman Mbak semuanya. Oke, Pak Yusri, ada informasi juga kalau 2 di antara 4 terduga teroris yang ditangkap di Condet Bekasi yaitu ZA dan HH pernah menghadiri sidang Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apakah betul mereka ada di situ dan apakah sudah diketahui kenapa mereka ada di situ?
Kita masih mengumpulkan bukti-bukti itu, Mbak, ya, tentang korelasinya mereka juga kenapa dari situ dengan penetapan sebagai tersangka mereka sebagai pelaku teror dan dengan beberapa barang bukti yang kita temukan di kediamannya ini nanti akan didalami semua sama tim penyidik, Mbak. Pak Yusri, terakhir Pak Yusri, mereka menggunakan istilah takjil ya Pak untuk bom yang mereka buat. Kenapa takjil Pak? Apakah ada kaitannya dengan sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa? Kita tahu takjil itu erat kaitannya dengan bulan puasa. Apakah ada kaitannya Pak? Ini mereka namakan sandi saja, sandi per satu, karena ini kan dia membuat satu bom, ini adalah bom botol maupun bom pipa ya, yang dia jadikan satu sandinya bahwa satu bom itu adalah satu takjil. Makanya mereka katakan bahwa ini adalah takjil. Ini menurut sandi yang disampaikan, itu keterangan awal yang kita dapati dari pelaku salah satunya di situ, Pak. Tapi kenapa sandi itu yang dipakai belum tahu kenapa Pak? Ya, masih kita dalami semuanya, Pak. Baik, kalau begitu kami nantikan bagaimana perkembangan penyidikan selanjutnya. Terima kasih. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yudus telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog mengenai keterkaitan jaringan terorisme Condet Bekasi dengan JAD Makassar dan siapa sebetulnya mereka bersama dengan para narasumber lainnya usai jeda. Dari hasil identifikasi terhadap tubuh pelaku di TKP dan hasil integrasi dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap 1 AS alias Eka alias AR, di mana perannya adalah ikut dalam perencanaan, mengikuti kajian di Villa Mutiara, kemudian telah berbayat di markas EPI, markas EPI yang merupakan markas organisasi yang sekarang terlarang, yang saat itu dipimpin oleh Ustadz Basri, kemudian juga mengikuti IDAT. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan dua narasumber lainnya. Ada Ketua Harian Kompolnas, Pak Benny Mamoto, dan juga pengamat terorisme dan intelijen, Mas Ridwan Habib. Selamat malam, Pak Benny, Mas Ridwan. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik, saya akan ke Pak Benny dulu. Pak Benny, Anda kan pernah mengungkap Pak ya, ada 37 anggota jaringan terorisme berlatar belakang ormas yang sekarang sudah dianggap sebagai ormas terlarang. Menurut Anda, apa kaitannya sebetulnya aksi terorisme yang mereka lakukan dengan latar belakang organisasi mereka? Ya, tentunya saya ingin stressing kembali bahwa data itu berangkat dari data terbuka. Semua dari putusan pengadilan yang bisa di-download dari laman pengadilan. Jadi bukan rahasia lagi. Cuman masalahnya media kan mungkin terlalu repot kalau harus mencari satu-satu. Nah, dari data yang ada terlihat bahwa ada yang sudah tidak menjadi anggota ormas terlarang itu, kemudian sudah bergabung dengan JAD. Ada yang masih aktif menjadi anggota organisasi terlarang itu dan terlibat dalam aksi terorisme. Sebagai contoh, menyembunyikan Nurdin M. Top di Pekalongan itu. Kemudian ingat bom di Masjid Polresta Cirebon. Itu mereka juga. Jadi semua ini fakta-fakta itu sudah diangkat di meja hijau, sudah diputus oleh pengadilan. Nah, dalam konteks ini tentunya saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Humas Polri atau oleh Humas Polda Metro Jaya, bahwa kita perlu menunggu untuk nanti diurai barang bukti yang ada, dibuktikan saksinya siapa saja yang kemudian nanti baru disimpulkan. Betul, ini terlalu dini. Pengalaman saya sebagai penyidik dulu, paling tidak 7 hari saya harus menggali, mencari saksi-saksi sampai dengan membuktikan dan disimpulkan. Jadi perlu sabar dulu, Mbak, jangan buru-buru.
Baik Pak Beni, Kemudian- meskipun sudah ada barang bukti konkret yang ditemukan di rumah terduga teroris Condet Bekasi ya Pak, seperti misalnya Betul. jaket ormas tertentu, benderanya, poster tokohnya, tapi kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan kaitan antara ormas ini dengan aksi terorisme yang direncanakan mereka. Betul, kita harus hati-hati karena sudah ada pihak yang menyuarakan bahwa itu bisa dibeli di mana saja. Betul, nah, tinggal nanti bagaimana saksi-saksi, kemudian nanti keterangan dari teman-temannya itu akan menguatkan ada tidaknya kaitan dengan ormas terlarang tersebut. Oke. Baik, Pak Beni, tapi kalau dari data terbuka yang Anda kumpulkan berdasarkan data persidangan soal 37 anggota jaringan terorisme berlatar belakang ormas tertentu ini, apakah di situ ada sebuah benang merah atau korelasi Pak yang bisa ditarik dari 37 orang ini, korelasi antara aksi terorisme yang mereka lakukan dengan keteranggotaan mereka atau partisipasi mereka dalam ormas tersebut? Ya, jadi kalau kita melihat dari sebarannya saja, itu kan kita melihat ada yang tidak, kemudian ada di tempat rute persembunyian di Dentop, kemudian ada aksi dan reaksi di wilayah Cirebon oleh anggota Polres Cirebon, maka mereka balas dengan serangan bom di Polres Cirebon. Nah, inilah yang nanti ketika kita akan menganalisis apa yang terjadi, fakta yang sementara sudah diungkapkan oleh Pak Yusri Yunus. Baik, oke. Mas Ridwan, kalau yang Anda tahu Mas Ridwan, sebetulnya tadi saya juga bertanya kepada Pak Yusri, tapi belum ada keterangan lebih jauh soal apa sebetulnya adakah keterkaitan antara jaringan Condet Bekasi ini dengan JAD yang melakukan aksi bom bunuh diri di Makassar. Apakah Anda tahu soal ini, Mas Ridwan? Ya, kalau dikaitkan langsung dengan Makassar, tentu harus menunggu ya hasil investigasi. Akan tetapi begini Mbak Sylvia, kelompok JAD ini mempunyai karakteristik yang khas. Misalnya dari pemilihan bahan baku bom. Mereka sering sekali menggunakan TATP itu. Dan TATP itu tidak sembarangan, tidak bisa dibeli sembarangan di tempat-tempat yang terbuka. Pasti ada jejaring yang membantu untuk mendapatkan bahan itu. Kemudian dari bentuk bom pipa yang dirancang, itu khas sekali, itu khas bom yang sering dibuat oleh jaringan JAD ya. Dan saya kira sudah banyak kasus-kasus, tadi Pak Beni menyampaikan, di masa lalu banyak mantan-mantan anggota dari ormas itu yang kemudian bergabung ke JAD. Jadi bukan ormasnya, tapi mantan anggotanya yang barangkali tidak puas, barangkali merasa terlalu lemah atau terlalu lunak, lalu mencari organisasi baru dan mereka memilih organisasi teror, yakni JAD. Gitu Mbak Zulfia. Mantan anggota ada, tapi yang aktif kan juga ada kan Mas Ridwan? Yang aktif kemudian bergabung ke JAD? Saya kira kalau mereka masih aktif tidak bisa ya, biasanya mereka keluar dulu itu karena mereka punya sistem yang berbeda, karakteristik organisasinya berbeda. Baik, oke. Kita juga sudah tersambung dengan Kepala BNPT, ada Komjen Pol Boy Rafli Amar. Pak Boy, selamat malam. Selamat malam. Pak Boy, kita ingin tahu sejauh mana BNPT mengetahui keterkaitan antara jaringan yang diungkap oleh Densus dalam beberapa waktu terakhir, terutama jaringan Condet Bekasi dan juga JAD yang melakukan bom bunuh diri di Makassar. Sejauh mana BNPT mengetahui keterkaitan antara keduanya? Ya, perangkat-perangkat di Densus itu kan seluruh Indonesia. Jadi mapping keberadaan jaringan JAD ini sebenarnya kan ini sudah organisasi yang dilarang bersama Jamaah Al-Islamiyah. Tetapi kita tahu bahwa proses rekrutmen untuk mendapatkan generasi-generasi baru itu terjadi. Dan apa yang dilakukan serentak setelah terjadi peristiwa di Makassar itu adalah untuk meminimais risiko agar yang terpantau selama ini yang telah diketahui
memiliki perencanaan aksi teror, maka secara proaktif dilakukan langkah-langkah tindakan hukum. Jadi sebenarnya rangkaian itu adalah mencegah agar momentum yang terjadi di Makassar itu tidak diikuti dengan sel-sel lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah satu ideologi yang bisa jadi mereka sendiri tidak saling mengenal satu sama lainnya. Tetapi karena dalam memapping, memonitoring, ini adalah secara simultan di seluruh Indonesia, maka yang kita lihat itu adalah rangkaian tindakan penegakan hukum yang dirasakan segera perlu dilakukan. Baik, Pak Boy, selain dari barang-barang bukti yang ditemukan, bahwa jelas ada bom yang siap diledakkan, kemudian ada bahan peledaknya, semuanya high eksplosif. Apakah dari rangkaian barang bukti tersebut juga sudah bisa dipetakan sebetulnya mereka ini kapan, di mana akan melancarkan aksinya? Boleh dijawab nanti Pak Boy, karena informasinya mereka akan melancarkan aksinya dalam waktu dekat di ibu kota. Dan juga mengambil momentum sebentar lagi ada perayaan Hari Raya Keagamaan dan juga menjelang bulan puasa. Apakah betul demikian Pak Boy? Boleh dijawab nanti Pak Boy, Pak Benny dan juga Mas Ridwan. Kita harus sudah terlebih dahulu. Baik, pemirsa, kami kembali melanjutkan dialog kami masih bersama dengan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Pak Boy, kalau dari barang bukti yang ditemukan di lokasi, apakah bisa juga di mapping kapan dan di mana sebetulnya mereka akan melancarkan aksi terorisme mereka? Maksud saya adalah di jaringan Condet Bekasi ini. Ya, kalau jaringan Condet Bekasi, kita perlu menunggu hasil pemeriksaan terlebih dahulu. Karena ini kan langkah yang sangat proaktif ya dilakukan untuk mencegah agar misi mereka bisa digagalkan, agar misi mereka tidak berhasil. Tapi kalau yang di Makassar dari hasil penyelidikan, pemeriksaan yang ada, memang salah satu yang disurvei itu adalah Sekolah Polisi Negara SPN Batua yang ada di Kota Makassar. Sedangkan yang berhasil mereka targetkan dan mereka lakukan serangan itu adalah yang di depan gereja katedral tersebut. Ya. Oke, Pak Boy, kalau melihat aksi teror bom bunuh diri di Makassar dan penangkapan sejumlah terduga teroris di Condet Bekasi juga wilayah-wilayah lainnya, muncul lagi pertanyaan, bagaimana sebetulnya selama ini efektivitas dari program kontra radikalisme dan juga deradikalisasi. Bagaimana menjawabnya Pak Boy? Ya, proses radikalisasi ini adalah proses yang dilakukan global ya. Ada 2 jaringan teroris global yang juga telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, yaitu Al-Qaeda dan ISIS. Ini mereka propagandakan terus. Termasuk kita yang ada di Indonesia itu terkena. Kita tahu bahwa lebih dari 1.200-an masyarakat kita, suami istri, bawa anak, telah berangkat ke Irak dan Syria. Itu adalah hasil dari buah propaganda. Yang kedua, kan mereka juga berpesan dari markasnya di sana, bahwa apabila tidak berhasil berangkat ke lokasi konflik area yang dikatakan mereka adalah sebagai wilayah daulah daripada perjuangan mereka, silakan melakukan aksi serangan di dalam negeri. Inilah hari ini yang terjadi. Proses radikalisasi di dalam negeri, terutama unsur JAD, adalah tentu kita tahu Oman Abdurrahman, Zainal Amsori yang kemudian ketuanya berbayat kepada 2 tokoh, ya, Oman Abdurrahman dan Abu Bakar Bashir yang pada waktu itu masih di dalam sel lapas ya. Jadi proses ini sudah berlangsung lama, dilakukan secara masif menggunakan jejaring sosial media. Kita bisa bayangkan, Indonesia hari ini pengguna sosial medianya, kalau kita lihat dari data pengguna internet itu sudah 202 juta pengguna internet. Dan tentu kita yakin bahwa pengguna sosial media itu adalah paling tidak sekitar 70%-nya. Dan kita yakin bahwa pengguna sosial media itu adalah generasi muda. Karena generasi muda hari ini sudah menjadi generasi digital yang hari-hari akrab dengan sosial media. Inilah tentunya proses radikalisasi yang sangat masif. Jadi bukan lagi sekedar face to face,
tetapi sudah dengan menggunakan teknologi yang sebarannya seperti informasi yang sangat besar, dan apabila kita tidak waspada dalam konteks ini, tentu sangat mudah menuju menyasar kepada generasi milenial pengguna sosial media. Demikian. Baik, terima kasih Komjen Pol Boy Rafli Amar telah bergabung bersama kami, Kepala BNPT. Sayang sekali harus pamit undur diri terlebih dahulu karena masih ada kesibukan lainnya. Terima kasih Pak Boy sudah berbagi bersama kami hari ini. Saya lanjutkan ke Pak Bedi dan juga Mas Ridwan. Mas Ridwan, kalau tadi Pak Boy mengatakan JAD ini bisa saja mereka di jaringan yang sama tapi tidak saling mengenal. Tapi kenapa yang namanya agenda kemudian pembuatan bahan bom peledak ini bisa diteruskan dari satu orang ke orang lainnya, dari orang lama ke orang baru tanpa mereka saling mengenal? Kenapa bisa demikian, Mas Ridwan? Ya, maksud Pak Kepala BNPT itu sel terputus di berbagai provinsi ya. Jadi memang misalnya begini, sel di Makassar belum tentu mereka memahami sel JAD yang ada di Sumatera misalnya, di Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Demikian juga sel di Jabodetabek belum tentu mereka paham apa kegiatan di Makassar. Tetapi di lingkup provinsi sendiri mereka punya sistemnya yang mereka sebut dengan mudiriyah. Ingat pengeboman gereja Surabaya tahun 2018? Itu dilakukan mudiriyah Surabaya yang bekerja 40 orang dalam satu provinsi. Artinya di level provinsi mereka punya sistemnya, ada ideolognya, ada perekrutnya, ada pencari dananya, ada pencari bahan bomnya, ada perakitnya. Itu mereka buat sistemnya, Mbak Zulfia. Tetapi memang terpisah antara satu sel mudiriyah dengan mudiriyah yang lain. Berbeda dengan Neo-JI yang mereka sangat terstruktur ya. Jadi ketika kemarin penangkapan Neo-JI di Surabaya, 1 minggu setelah Surabaya tertangkap, langsung terbongkar jaringan di Bukit Tinggi dan jaringan di Medan gitu. Oke, Pak Bedi, tadi saya bertanya kepada Pak Boy soal efektivitas dari kontraradikalisme dan juga deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT selama ini. Apakah karena sel atau jaringan ini terus berkembang, sekarang kita juga menghadapi tantangan sosial media yang begitu masif, mereka punya jaringan komunikasi yang lebih masif dan sangat mudah menularkan ideologi mereka melalui platform-platform yang ada, sehingga pada akhirnya karakteristik mereka menjadi berkembang lebih canggih lagi Pak, sehingga sulit untuk kepolisian atau Densus betul-betul membongkar jaringan mereka sampai ke akar-akarnya. Karena selama ini yang kita lihat ini seperti sel putus, tangkap ini, tapi tetap saja muncul lagi. Kenapa bisa demikian Pak Bedi? Yang pertama saya ingin tracing kembali bahwa di era digital sekarang semua dengan mudah secara masif menyebarkan isu-isu hoax, kemudian berita-berita bohong yang provokatif, kemudian juga kasus-kasus yang terjadi yang bisa digoreng kemudian menjadi isu yang memprovokasi publik, ini berjalan terus sehingga tidak seimbang antara provokasi yang disebarkan dengan kontra narasi yang dilakukan. Tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat. Semua pihak, semua elemen harus ikut serta. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas pemuda, semua harus turun sama-sama untuk mengimbangi. Coba saja kalau kita lihat situs-situs yang ada, bagaimana menampilkan anak-anak sudah mulai direkrut, anak-anak sudah mulai diradikalisasi dan sebagainya. Ini masif. Sehingga kalau tidak diimbangi, maka mereka akan berkembang semakin besar. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, sikap tanggap dari pemerintah harus juga diikuti dengan dukungan publik, dukungan media. Nah, oleh sebab itu, menurut kami, setiap ada isu yang rawan untuk digoreng, ini harus segera diselesaikan. Sebagai contoh apa yang terjadi sekarang. Mulai muncul bahwa ini rekayasa segala macam. Saya ingin klarifikasi atau menjelaskan sedikit sebagai bahan pencerahan. Apa yang terjadi di Makassar sudah dirilis
bahwa pasangan itu dinikahkan oleh pelaku yang digerebek yang lalu tertembak meninggal. Ya. Padahal mereka yang merekrut itu sudah dirilis, sudah kelihatan kan hubungannya, kausalitas, ada dendam, ada balas dendam dan sebagainya. Ya. Kemudian perlu disampaikan bahwa ketika ada satu serangan di satu tempat, itu akan menginspirasi, memotivasi, membangunkan sel tidur di kelompok lain atau kelompok yang sama. Nah, ketika sel ini bangun dari tidur dan menyiapkan serangan, Densus yang memantau terus pergerakan mereka akan melihat ada tanda-tanda. Oleh sebab itu, ketika terjadi penangkapan di berbagai daerah, itu bisa jadi ada keterkaitan sebagai respon karena pengaruh serangan yang ada di Makassar. Jadi belum tentu satu jaringan. Belum tentu satu jaringan. Baik, oke. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, Pak Benny dan juga Mas Ridwan. Saya ingin bertanya soal tadi Polri merilis bahwa terduga teroris yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Makassar ini sempat melakukan baiat di markas sebuah organisasi yang saat ini sudah dinyatakan terlarang. Kemudian kita tahu juga dari rumah terduga teroris Condet Bekasi ditemukan atribut ormas tersebut dan 2 terduga teroris di antara 4 terduga teroris Condet Bekasi ini pernah datang menghadiri pengadilan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari tokoh ormas terlarang tersebut. Nah, apakah kalau kita runut-runut ini akan menjadi sebuah korelasi yang patut diwaspadai karena kita tahu sekarang sedang ada kasus yang bergulir di persidangan. Bagaimana kita mengaitkannya? Adakah kaitannya dan apa yang harus diwaspadai oleh kepolisian? Kita akan membahas lagi pemirsa di segmen akhir. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik, pemirsa, kita sudah tiba di segmen akhir. Mas Ridwan, kalau kita lihat dari rangkaian peristiwanya, sekarang ada sidang kasus pimpinan ormas terlarang yang tengah bergulir. Kemudian ada temuan 4 terduga teroris Condet Bekasi dan di rumah mereka ditemukan atribut ormas tersebut. Ada pula diketahui bahwa 2 di antara 4 terduga teroris Condet Bekasi ini sempat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau kita lihat dari rangkaian peristiwanya, kemudian juga temuan barang bukti di lapangan, apa yang bisa kita simpulkan, Mas Ridwan? Memang kelompok-kelompok teroris itu mempunyai strategi untuk menciptakan semacam kerusuhan massal ya, atau yang mereka dalam kitab mereka namanya Miftahus Syira ya. JAD itu punya kitab namanya Miftahus Syira. Miftah itu adalah kunci, Syira itu konflik. Artinya serangan teror itu ditujukan untuk menimbulkan konflik. Konflik dari mana? Konflik antara warga dengan warga. Kemudian konflik warga dengan pemerintah menimbulkan distrust, ketidakpercayaan kepada pemerintah dan menimbulkan rasa saling curiga antar warga. Itu yang mereka inginkan. Karena itu upaya yang luar biasa dari Densus 88 Polda Metro Jaya ini harus kita apresiasi. Tidak terbayangkan kalau misalnya itu meledak ya. Meledak mungkin di sekitar tadi Mbak Silvia sampaikan misalnya di sekitar persidangan atau di sekitar pengadilan negeri begitu. Pasti akan muncul banyak sekali analisa. Wah, ini rekayasa, ada upaya pembunuhan, ada upaya untuk memprovokasi umat Islam dan seterusnya. Sehingga apa? Antar warga menjadi bertengkar. Satu kelompok dengan kelompok yang lain menjadi tidak akur. Itu yang mereka inginkan. Mereka berhasil di Irak, mereka berhasil di Suriah, dan mereka berhasil di Marawi, Filipina Selatan. Alhamdulillah di Indonesia mereka tidak akan berhasil karena kita punya Pancasila. Kita punya toleransi, antar warga juga sudah paham sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah. Masyarakat Indonesia hari ini dengan membaca media sosial saja sudah paham, insya Allah literasi mereka sudah baik. Oke. Terakhir Pak Benny tadi Anda mengatakan soal motif dari pelaku bom bunuh diri di Makassar ternyata adalah aksi balas dendam. Karena orang yang menikahkan mereka, yang mengajak mereka berbaiat itu telah ditangkap bahkan tewas di tangan kepolisian. Dan di satu sisi juga ada temuan bahwa terduga teroris yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Makassar tersebut sempat melakukan baiat di markas ormas terlarang. Apa yang perlu diwaspadai polisi dari motif balas dendam yang ada sebelumnya dan juga temuan-temuan yang ada setelah peristiwa ini terungkap, apa selanjutnya yang perlu diwaspadai oleh kepolisian?
Ya, dari jajaran kepolisian, Bapak Kapolri sudah memberikan arahan dan perintah untuk semua waspada dan meningkatkan upaya untuk penyelidikan di lapangan dalam rangka mencegah aksi-aksi yang mungkin dampak dari berbagai penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88. Demikian juga kita menemukan beberapa data barang bukti tentang bahan baku bom dan sebagainya. Ini yang perlu diwaspadai adalah bahan baku yang bisa digunakan untuk bom dual use ini pemasarannya, peredarannya harus ditingkatkan pengawasannya. Seperti di Malaysia, orang mau beli pupuk urea saja harus menyerahkan KTP, harus dicek untuk ladang dan sebagainya. Ini penting karena jangan sampai mereka dengan mudah mengakses barang bukti bahan baku bom dual use. Kemudian yang berikutnya juga fakta yang lalu menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa alumni yang ada akses ke laboratorium di perguruan tinggi juga ternyata mereka punya peran merakit dan sebagainya. Ini perlu diwaspadai. Baik, terima kasih atas analisa Anda, Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga Mas Ridwan Habib, pengamat teroris.